Jajaran Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang sepanjang tahun 2022 kemarin mendapat apresiasi yang sangat luar biasa dari Wali Kota Palembang Harnojoyo. Bahkan belum lama ini Harnojoyo memberikan itu secara khusus untuk jajaran Bapenda yang diberikan sebagai OPD terbaik tahun ini. Bahkan wajib pajak diberikan anugerah yang sama. Namun tahun 2023 disebut Kepala Badan menjadi 1 tahun kemukjizatan. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Yuk simak wawancara lengkap wartawan Indonesia Insight bersama Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang Herly Kurniawan mengenai target yang sudah ditetapkan padanya pada tahun ini. Apakah menantang? Pak, gimana kita lihat progres untuk perkembangan pendapatan pajak di awal tahun ini, Pak? Seperti apa? Pertama kita evaluasi di tahun 2022 ya. Jadi tahun 2021 memang secara besar kita melampaui target yang tadi amanahkan kepada kami. Namun di balik itu sebenarnya kalau aslinya belum tercapai target itu. Jadi target itu terlampaui karena Pertamina membayar BPHTB sekitar 138 miliar ya. BPHTB Pertamina. Kalau secara reguler itu paling di angka 1 triliun 40 miliar. 1 triliun 40 miliar. Itu Oke. capaian reguler. Capaian reguler kita. Dia belum tercapai target 180 miliar itu belum tercapai. Ada beberapa jenis pajak yang menopang tercapai seperti BPHTB cuma 96% capaian itu. Hotel 96% gitu. Terus reklame, tapi rata-rata semuanya sudah di atas angka 80%. Oke, sudah di atas target tahun lalu ya, Pak ya? Secara kumulatif regulernya di angka 96%. Regulernya di angka 96%, tapi karena Pertamina membayar jadinya BPHTB sebesar 138 miliar. Oke. Maka capaian kita di tahun ini melebihi target. Oke, jadi 1,08%. 1,0 triliun. Berapa persen, Pak? 1,08%. Oke. Kalau triliunnya 1 triliun 170 sekian ya. Oke. Untuk di tahun 2023 kami rasakan target itu terlalu tinggi. Yang sudah ditetapkan oleh pemerintah awal kemarin ya, Pak? Kesepakatan. Berapa itu, Pak, kemarin targetnya itu? Jadi target tahun 2023 kita di angka 1,2. Ya, 1.239 miliar 300, yaitu 230 juta. Oke, terlalu tinggi ya, Pak ya? Tinggi kalau kita lihat dari potensi yang ada. Contoh, PBB itu di penetapannya cuma 288 miliar. Di ketetapan PBB yang di luar yang nihil ya. Tahun 2023 itu cuma 288. Tapi target kita ada di 304. Artinya kurang 16 miliaran gitu ya. Kemudian BPHTB ini kan regulernya kalau kita capai kemarin sekitar 120 miliar. 220 miliar itu regulernya. Jadi dengan ditambah Pertamina bayar sekian itu makanya dia menjadi 137% ya. PBB. BPHTB. Ya. Oke. Kemudian kita lihat proyeksi tahun 2023, Pertamina ini masih ada potensi pembayaran 45 miliar. 45 miliar ya. Potensinya, Pak ya? Ya. Oke. Tapi kalau kita tambahkan antara capaian reguler tahun ini dengan potensi 45 tadi cuma 265. Oke, belum nyampe, Pak. Sementara capaian ketetapan target 311. Tadi ada berapa miliar itu kan? Kekurangan daripada potensi
Kemudian lagi pajak penerangan jalan dari PLN. Rata-rata kalau kita maksimal, bukan rata-rata, maksimal pembayaran kalau kita lihat tahun 2022 paling tinggi di angka 20 miliar PLN. Anggaplah di tahun 2022 yang paling tinggi semua dari Januari sampai bulan 12 ya, Januari sampai Desember. Kalau kita kalikan 20 kali 12 berarti di 240 kan? Berarti kekurangan 10 miliar. 10 miliar lagi. Realistis ya kalau kita ngomongnya Pak. Oke. Harapan kita ke depan kemudian ya. Kita 2002 itu hari luar biasa pertandingan mulai dari 79 lebih. Itu yang pertama kalinya ya Pak ya? Luar biasa kan? Iya, yang sangat luar biasa. Tahun 2023 ini kekurangan potensi kita didapatkan dari sumber-sumber yang seperti yang saya sebutkan. Itu yang kita harapkan sebenarnya Pak. Kalau kita bicara tentang potensi, melihat target potensi kayaknya udah sangat tidak realistis ya Pak ya. Tapi yang kemukjizatan tadi makanya kita mengokekan itu Pak ya. Ya bukan mau tidak mau ya bukan masalah oke tidak oke ya. Iya. Karena kita memang ditugaskan ya kita siap Pak ya. Tetap apapun kita lakukan Pak ya untuk memperoleh kemukjizatan. Supaya maksimal. Oke. Dalam komunikasi bisa mendongkrak capaian pajak tahun 2023 seperti yang kami lakukan dengan Pertamina di tahun 2020. Nah Pak, kan kemarin kan kita juga aktif ya Pak ya melakukan sosialisasi ke restoran-restoran. Apakah pajak hiburan dan restoran sudah memenuhi target yang kita inginkan Pak tahun lalu, dan gimana dengan proyeksi tahun ini Pak? Di tahun 2022 ini semua restoran super target. Kita naikkan di target induk ya. Berubah kita naikkan. Kita lihat di capaian tanggal 30 Desember. Tanggal 30 Desember kita sudah mencatat di angka capaiannya 105% untuk restoran. 105%, capaiannya berapa Pak? 189. Oke, dari target 180. Wow. Karena sebelumnya kan di Indo 170. Wow. Nggak nyampe 105 ya. 105 nih target kita di Indo. Wow. Kita naikkan dari 180 masih melampaui target. Wah, luar biasa ya Pak ya. Artinya dengan sosialisasi dan pendekatan yang kita lakukan kemarin ya Pak ya. Kita ya, termasuk dengan kawan-kawan media. Oke. Minta monitoring, pengumuman pajak di lapangan. Ya kita mendapat bisa mencatat yang luar biasa ya Pak ya. Oke. Termasuk juga hiburan. Hiburan itu kan 25 miliar targetnya. Iya. Kemudian kita naikkan di Purba 28,50. Capaiannya di atas 100% juga, 108. Wow. 108. Jadi ini ada beberapa yang pencapaian kita yang melebihi target itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jenis pajak ya. Wow, 7 jenis pajak yang melampaui target ya Pak ya. Wow, yang tidak melampaui itu Pak? Hotel kan. Oke. Hotel, Kemudian reklame 89%. Kemudian jalan non PLN yang diajarkan sendiri itu karena kemarin ada masalah keputusan MK itu ya. Kita bisa mencatat di angka 84,3%. Kemudian lampu jalan dari PN 98,70%. Ini saya katakan sebenarnya kalau waktu 2002 kan di antara 18 miliar sampai 20 miliar pembayaran per bulan. Ya kalikan saja. Kalau dikalikan 12 2 miliar 20 miliar per bulan kan cuma 240. Oke, itu 300-an Pak ya. Maksudnya realistis tadi ya Pak. Oke. Pak, dengan kalau Bapak bilang itu tidak realistis, apa yang di benak pemerintah Pak? Apa yang harus di benak mereka ketika mereka sudah mengakomodir angka yang kata kita tidak realistis tadi Pak? Apa yang di benak mereka bisa mencapai keputusan itu Pak kalau menurut Bapak? Ini kan sudah diambil keputusan. Iya, sudah jadi ketok palu ya Pak ya? Bisa lagi kita lihat. Oke. Kita harus melihat ke depan bagaimana inovasi
yang supaya bisa mencapai itu ya Pak ya. Memaksimalkan capaian. Memaksimalkan capaian itu ya Pak ya. Oke Pak, ini kalau kita melihat angka yang begitu besar Pak ya, artinya memang tingkat kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah Kota Palembang terhadap BPBD ini, terhadap Dinas Pendapatan Daerah ini sangat tinggi ya Pak ya. Nah, over tinggi. Nah, Bapak melihatnya itu seperti apa? Karena apakah mereka bangga dengan apa yang sudah Bapak hasilkan atau gimana? Dengan beban yang terlalu tinggi itu akan tidak bagus dampaknya terhadap kami kan. Karena Bapenda ini kan untuk memotivasi kinerja dari insentif. Jadi dengan mereka menerima insentif, mereka termotivasi untuk dapat bekerja lebih optimal. Tapi dengan target tidak tercapai, tentunya insentif nggak bisa ditarik. Nah itu bahayanya. Kalau mereka nanti kembali ke di tahun 2020-an ya, tidak menerima insentif, nanti akan terganggu motivasi kerjanya. Ini yang kami takutkan, tapi mudah-mudahan ya kami tetap solid untuk berjuang jadi kota yang kita cinta ini, dan ada hal yang luar biasa ya yang bisa menutupi kekurangan-kekurangan, dan tentunya kami akan menjalin komunikasi dengan baik dengan semua pihak terkait dengan pengelolaan pajak ya di tahun 2023 ini. Mudah-mudahan kendala-kendala yang dihadapi itu bisa Oke, artinya memang banyak sekali yang harus tertantang ya Pak ya untuk tahun ini Pak ya, banyak tantangan yang sangat luar biasa ya Pak ya, yang memang harus dilakukan ya Pak ya. Tapi yang jelas kami sudah membuktikan kami mampu mempunyai komitmen dalam hal itu, banyak kebetulan saja mungkin, tapi komitmen apa? Di awal kami menjabat di Desember, jadi Desember 2021 kami kan sudah menandatangani ya pernyataan untuk capaian minimal 1 triliun ya waktu itu ya. Kalau tidak tercapai kami sanggup berhenti dari jabatan kami, sanggup diberhentikan dari jabatan kami. Seluruhnya itu Pak ya, bukan cuma kepala badan aja ya Pak ya. Oke, dan itu sudah inilah bukti komitmen kami. Terus selain komitmen, konsisten juga. Jadi dalam rangka melaksanakan tugas kami konsisten dengan aturan, dengan ya apa yang menjadi kewajiban kami, hak kami, tugas kami kan selalu konsisten. Oke, dan itu memang power yang harus dibentuk oleh Lembaga Bapenda ini ya Pak ya, sebenarnya Pak ya. Budaya kerja itu memang harus jadi akar ya Pak ya, komitmen tadi ya Pak ya, harus terbangun. Target yang kata Bapak tadi luar biasa. Adakah inovasi-inovasi baru yang Bapak lakukan Pak? Ya, pertama kami tetap berkomitmen untuk kerja terbaik melalui pembangunan budaya kerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Kemudian tentunya juga komunikasi penting ya kepada pihak terkait, termasuk diantaranya wajib pajak. Kemudian yang paling penting lagi adalah kita harus memastikan tidak ada permainan baik dari internal kami maupun dari wajib pajak. Itu kami lakukan melalui pembinaan secara berkala, secara rutin dengan pegawai, dengan jajaran, dan melakukan monitoring terhadap wajib pajak. Oke, itu yang memang kita perlu lebih perketat lagi ya Pak ya. Pengawasan itu yang itu Pak ya. Oke Pak. Kota Palembang. Kepada masyarakat Kota Palembang yang meminta untuk meningkatkan ya kesadarannya dalam membayar pajak. Kemudian jangan sekali-kali berupaya untuk manipulasi pajak, karena pajak ini adalah satu-satunya cara masyarakat untuk berkontribusi langsung dalam rangka ikut serta melaksanakan pembangunan Kota Palembang. Jadi pajak dari rakyat untuk rakyat. Apabila nanti para wajib pajak yang dalam hal ini bukan secara langsung wajib pajak restoran, pengusaha restoran bukan wajib pajak langsung, itu adalah yang menjadi wajib pajak langsung adalah masyarakat yang menggunakan jasa itu Pak ya. Di restoran itu. Jadi apabila masyarakat sudah menitipkan pajaknya kepada mereka, tolong jangan ini dimanipulatif, jangan disalahgunakan, ya bayarkan kepada pajak yang secara sebenarnya. Jadi jangan ada lagi nanti tidak di-input, tidak dilaporkan, sehingga pajak yang dibayar kepada masyarakat tidak sampai kepada pemerintah Palembang, tentunya akan berpengaruh terhadap
apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah Palembang kepada masyarakat. Oke, jadi itu harapan kita ya Pak ya. Oke Pak Erlite. Jangan ada para pihak yang mencoba untuk melakukan manipulasi dokumen, memasukkan dokumen untuk meringankan atau memperkecil pajak yang harus dibayar. Seperti BPTB banyak yang terjadi kami temukan di tahun 2002 banyak permasalahan yang manipulasi atau pemalsuan data dokumen. Luas ya. Namun baru sekarang ini baru satu yang sebagai tersangka. Oke. Artinya kita tidak segan-segan untuk melaporkan apapun tindakan pemalsuan dokumen pajak ya Pak ya. Oke, kepada kami tidak mentolerir yang dilakukan oleh siapapun yang berusaha untuk memalsukan data untuk memperkecil pajak atau apalagi menghindari pajak. Oke, kami tidak mentolerir Pak. Ini adalah bukti dari komitmen kita ya Pak ya. Betul. Oke Pak, thank you.